King, dengerin gue. Ada skill yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya gila. Skill yang bikin orang mengikuti arah lo tanpa merasa sedang diperintah. Mereka bergerak bukan karena lo menekan, tapi karena cara lo ngomong membuat semuanya terasa wajar, jelas, dan masuk akal. Ini bukan manipulasi. Bukan trik licik. Ini komunikasi yang tegas, halus, dan berkelas. Dan begitu lo punya ini, lo beda dari kebanyakan cowok yang kalau minta bantuan terdengar memohon, tapi kalau ngasih instruksi terdengar galak. Kunci pertama yang harus lo pahami, orang paling susah nurut kalau mereka merasa kehilangan kendali. Bahkan orang yang sebenarnya setuju pun bisa menolak kalau cara penyampaiannya bikin mereka merasa dipaksa. Jadi target lo bukan menang. Target lo adalah bikin orang merasa, oke, ini keputusan yang masuk akal, dan gue nyaman melakukan itu. Mulainya dari frame. Bukan kata-kata dulu. Frame itu posisi mental yang lo bawa. Kalau lo ngomong dengan energi ragu, lo seperti minta izin untuk dihargai. Kalau lo ngomong dengan energi terlalu keras, lo seperti minta orang tunduk. Dua-duanya jelek. Frame yang berkelas itu tenang, tapi jelas. Kayak lo tahu apa yang lo mau, dan lo nggak takut kalau orang bilang tidak. Ironisnya, ketika lo nggak takut ditolak, orang justru lebih mudah mengikuti. Karena mereka merasakan lo nggak needy. Sekarang soal suara King, banyak cowok pengen terdengar tegas, tapi mereka salah caranya. Mereka menaikkan volume dan mempercepat tempo. Padahal yang bikin tegas itu bukan keras. Yang bikin tegas itu stabil. Turunin tempo sedikit. Bikin artikulasi rapi. Jangan kebanyakan kata. Jangan kebanyakan alasan. Begitu lo ngomong satu kalimat, berhenti. Jeda itu memberi bobot. Jeda itu memberi ruang untuk orang memproses tanpa merasa dikejar. Lalu masuk ke teknik yang jadi game changer. Bukan memerintah, tapi mengundang orang masuk ke arah lo. Kalimat yang memerintah biasanya terdengar seperti ini. Lo harus begini. Pokoknya lakuin itu. Begitu orang dengar, ego mereka bangun. Mereka merasa harga dirinya diinjak. Walaupun mereka paham maksud lo, refleksnya adalah menolak. Kalimat yang elegan punya struktur yang beda. Lo mulai dari konteks, lalu arah, lalu ajakan yang jelas. Misalnya, biar cepat selesai, kita kerjain yang ini dulu. Habis itu baru yang lain. Dengar bedanya. Lo tetap memimpin, tapi orang merasa lo mengarahkan, bukan menekan. Salah satu kalimat paling kuat yang sering dilupakan cowok adalah kalimat, gue butuh. Bukan dengan nada merengek, tapi dengan nada tenang. Gue butuh lo kirim itu sebelum jam segini. Kalimat ini bersih. Jelas. Dan karena lo bilang kebutuhan, bukan menyuruh-nyuruh, orang lebih mudah menerima. Tapi supaya ini makin halus, tambahin alasan singkat. Bukan ceramah, cukup satu alasan. Gue butuh lo kirim itu sebelum jam segini, biar gue bisa rapihin bagian gue. Manusia lebih gampang mengikuti kalau mereka ngerti kenapa-nya. Dan alasan yang singkat terasa dewasa. Alasan yang kepanjangan terasa defensif. Ada juga teknik yang bikin orang nurut tanpa merasa dipaksa, yaitu memberi pilihan yang sebenarnya tetap lo kendalikan. Bukan pilihan palsu yang manipulatif, tapi pilihan realistis yang memudahkan orang bergerak. Lo enaknya kirim sekarang, atau setelah makan siang? Perhatikan, arah besarnya tetap sama, yang lokasi adalah kontrol kecil supaya mereka merasa punya kendali. Dan kalau lo mau terdengar makin berkelas, pakai bahasa yang mengasumsikan kerjasama. Bukan sok mengatur, tapi seolah-olah kerja sama itu default. Kita beresin ini dulu, ya. Kata, ya, di ujung. Kalau diucapkan dengan tenang, itu bukan minta izin. Itu semacam penutup yang halus. Kayak lo menyegel arah tanpa membuat orang merasa ditodong. Namun hati-hati King. Kalau energi lo ragu, ya, itu berubah jadi permohonan. Jadi yang menentukan bukan katanya, tapi presence lo saat mengucapkan. Sekarang kita bicara tentang cara menolak dan tetap disegani. Ini bagian yang bikin orang justru lebih nurut ke lo, karena mereka tahu standar lo jelas. Cowok yang ingin disukai semua orang akan sulit memimpin. Karena dia takut orang kecewa. Jadinya, dia muter-muter, banyak basa-basi, dan akhirnya orang lain yang mengatur arah. Sebaliknya, cowok yang berkelas bisa bilang tidak tanpa merendahkan. Lo bisa pakai format sederhana. Lo validasi singkat,
lalu keputusan, lalu alternatif kalau ada. Gue paham, tapi gue nggak bisa. Kalau mau, gue bisa bantu besok. Nada tetap tenang. Gak perlu marah. Gak perlu menjelaskan panjang. Ini bikin orang menerima karena lo tegas sekaligus tetap respek. Sekarang bagian yang paling mengubah permainan. Cara lo memberi instruksi lewat pertanyaan. Pertanyaan yang salah itu yang terlalu lembek. Bisa nggak ya kalau mungkin? Itu terdengar ragu. Pertanyaan yang benar itu tegas dan spesifik. Lo bisa ambil bagian ini, atau gue yang ambil? Itu pertanyaan, tapi tetap memaksa arah kerja jalan. Orang tidak merasa diperintah, tapi percakapan bergerak ke keputusan. Di situ lo memimpin tanpa menginjak. Lalu ada teknik terakhir yang terlihat kecil, tapi efeknya besar, yaitu keheningan setelah lo menyampaikan permintaan. Banyak cowok menyampaikan permintaan, lalu langsung menambah-nambah kalimat karena takut suasana canggung. Akhirnya permintaannya jadi lemah. Contohnya, lo bisa kirim sekarang nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, cuma kalau bisa, itu menghancurkan wibawa lo sendiri. Coba lakukan kebalikannya, King. Lo sampaikan permintaan dengan tenang, jelas, dan singkat. Setelah itu lo diam. Biar ruang itu bekerja. Biar orang lain merespons. Diam lo adalah sinyal bahwa lo nyaman dengan posisi lo, dan lo serius dengan yang lo minta. Sekarang gue kasih contoh biar lo kebayang. Kalau lo di kerjaan dan lo butuh orang bergerak, jangan bilang, tolong dong cepetan, ini penting. Itu terdengar panik. Lo bilang, gue butuh ini selesai hari ini. Lo ambil bagian yang mana, biar gue sesuaikan sisanya. Lihat bedanya. Lo jelas, lo ngasih arah, dan lo bikin mereka ikut bertanggung jawab lewat pilihan. Kalau lo sama teman dan lo mau mengajak tanpa kelihatan memaksa, jangan bilang, ayolah, masa nggak ikut sih? Itu terdengar merengek. Lo bilang, gue berangkat jam segini. Kalau lo ikut, kita ketemu di sini. Itu tegas, tapi tetap santai. Lo menawarkan, tapi lo tidak menggantungkan keputusan lo pada mereka. Justru itu yang bikin orang lebih sering ikut. Kalau lo sama pasangan dan lo mau menyampaikan batas tanpa jadi dingin, jangan bilang, pokoknya gue nggak suka. Itu menutup dialog. Lo bilang, gue nggak nyaman kalau itu kejadian. Gue maunya begini. Nada tetap tenang. Kalimatnya jelas. Dan lo berhenti. Lo tidak mengancam, tapi lo juga tidak mengemis pengertian. King, semua ini balik lagi ke satu hal. Cowok yang punya pengaruh itu tidak bicara untuk menang debat. Dia bicara untuk menggerakkan realita. Dia jelas tentang apa yang dia mau. Dia rapi dalam menyampaikannya. Dia memberi ruang orang lain untuk tetap merasa dihargai. Tapi dia juga tidak mengorbankan standarnya demi diterima. Kalau lo mulai melatih cara bicara kayak gini, orang akan merasa satu hal saat ngobrol sama lo. Mereka merasa aman, tapi juga merasa lo punya arah. Dan kombinasi itu langka. Tunggu lanjutannya, King. Karena setelah lo bisa bikin orang bergerak lewat kata-kata, langkah berikutnya adalah bikin orang percaya sama lo bahkan saat lo diam.